Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari implementasi kurikulum. Kata implementasi itu sendiri secara sederhana berarti penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan kata kurikulum berarti suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa agar terwujud tujuan pendidikan itu sendiri. Dan kemudian adapun pengertian dari implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan oleh tahap sebelumnya. Nah, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik pengembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Selanjutnya ada tahap implementasi kurikulum. Secara garis besar terdapat 3 tahap dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Pada tahap perencanaan ini bertujuan untuk menguraikan visi misi serta mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Pada tahap ini akan mempertimbangkan metode atau teknik, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternalnya. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan implementasi. Pada tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan tadi dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi implementasi. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat 2 hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan juga sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Dan yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Kurikulum dan pendidikan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau tidak ada kurikulum, maka pendidikan tidak akan terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, selain itu, kurikulum juga selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Nah, kurikulum disusun secara sistematis, jelas, dan rinci dengan tujuan agar mudah dipahami dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar. Setelah mengetahui betapa pentingnya kurikulum dalam proses pendidikan, maka perencanaan kurikulum harus dibentuk secara sistematis dan sesuai dengan tujuan awal pendidikan. Lalu setelah perencanaan tersusun dengan rapi, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan kurikulum atau menerapkannya pada proses pendidikan. Pengimplementasian kurikulum ini adalah penerapan program-program yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Maka ini adalah suatu proses dalam mengembangkan kurikulum agar tercapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Jika pada tahap ini implementasi kurikulum tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, maka kurikulum tidak akan pernah berkembang, begitupun sebaliknya. Pada tahap implementasi kurikulum ini adalah proses pengembangan kurikulum dan hasilnya akan ditentukan dalam tahap evaluasi. Tahap evaluasi akan dinilai seberapa jauh keefektifan kurikulum yang telah diimplementasikan tersebut serta memastikan apakah kurikulum tersebut telah berhasil mencapai tujuan pendidikan atau tidak. Hal ini dilakukan sebagai pelajaran atas apa yang harus diperbaiki ke depannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Menurut Mulyasa, mengemukakan implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, karakteristik kurikulum, yang mana ini mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Kemudian yang kedua ada strategi implementasi.
yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran lokakarya, penyediaan buku kurikulum, kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. Kemudian yang ketiga ada karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk dan merealisasikan kurikulum. Menurut Mars, terdapat 5 elemen yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama ada dukungan dari kepala sekolah, yang kedua ada dukungan dari rekan sejawat guru, ketiga dukungan dari siswa, keempat dukungan dari orang tua, dan yang terakhir dukungan dari dalam diri guru. Nah, yang terakhir ini, dukungan dari dalam diri guru merupakan unsur yang utama. Sebenarnya, keberhasilan implementasi kurikulum juga dapat amat sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru yang akan menerapkan kurikulum itu sendiri. Karena bagaimanapun gurulah yang ikut andil memberikan pendidikan secara langsung kepada peserta didik. Dan kemampuan guru di sini berupa pengetahuan dan keterampilan serta tugas yang dibebankan padanya. Dan kegagalan implementasi kadang terjadi pula karena kemampuan guru dalam pengetahuan, keterampilan, dan kecakapannya dalam memahami tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.